ada 9 najis yang dimaaf. Ketika kata dimaaf, maka sasaran hukum adalah pemakaian, bukan pada objeknya. Jadi ada benda, ada pekerjaan. Bendanya najis, terus mengerjakannya nih. Nah, yang dimaaf itu pada pekerjaannya, bukan pada bendanya. Artinya gini, kalau sesuatu itu najis tidak boleh kita pegang. Kemudian jika najis tersebut dimaaf, maka boleh kita pegang. Tapi bukan berarti hukum najisnya hilang. Hukum najis tetap ada, hanya saja boleh dipegang. Itu namanya wa yu'fa, dimaaf. Dalam fikih banyak hukum-hukum yang seperti ini. Bila mana sebuah hukum darurat, maka pada ain tidak berpengaruh, tapi karena pemakaian berpengaruh. Ada yang begitu. Saya kasih contoh. Ada sholat yang sah tapi haram. Kok sah tapi haram? Enggak disebut batal aja? Tidak bisa. Kenapa? Sholat selama memenuhi syarat dan rukun, maka itu akan sah. Terus kenapa dihukumi haram? Karena ada urusan yang lain. Seperti sholat gitu di atas kuburan. Ini kuburan di atas. Kuburan. Kita sholat di sini nih. Di atas batu nisan. Jadi batu nisan kita injak. Sholatnya disebut sah. Kenapa? Takbiratul ihramnya ada, niatnya ada, ininya ada, segalanya ada. Cukup semua. Jadi tidak bisa dihukumi batal, hanya saja prakteknya yang haram. Saya kasih contoh lagi. Contoh. Misalkan Mang Haji Dayat mau kawin lagi. Beneran amin Mang Haji? Ini hari Jumat pada asar loh. Hah? Di majelis tang. Kalau Haji Dayat tuh bisa diijabahin. Si Ardi wadah. Ardi rek kawin deui. Dapat perempuan. Ceweknya udah mau, Ardinya udah mau, cuman bapaknya nggak ngasih. Tuh. Kemudian itu perempuan, misalkan orang Depok, dibawa ke Cirebon. Di Cirebon ada ustadz, temennya Ardi juga. Kemudian si perempuan tersebut mengangkat si ustadz tadi sebagai wali hakim. Pak Ustadz, saya Anu binti Anu mengangkat Pak Ustadz sebagai wali hakim saya untuk menikahkan saya kepada laki-laki pilihan saya yang bernama Anu bin Anu dengan mas kawin sekian. Jadi itu dikawinin. Ya Sarkunah binti Sarba'ah, wahai Ardi, aku nikahkan engkau, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Sarkunah binti Sarbi bimahri isrina jeraman zahaban nakdan. Langsung ku si Ardi, qabil tu nikahaha wa tazwijaha wa gfirlaha warhamha wa anfiha wa afu anha. Sah nggak pernikahan? Walinya ada, pengantin laki perempuannya ada, mas kawinnya ada, saksinya
Ada, tapi itu haram. Kenapa? Karena ada wali yang dilewatin haknya. Itu perempuan masih punya bapak, nggak diminta izin dulu, nggak diminta hak perwalian dulu, haram hukumnya. Kemudian terjadilah misalkan Ardi hubungan badan sampai sebulan, gimana hukumnya? Itu hukumnya wati syubhat. Jadi harus dipirak. Piraknya tapi pakai tolak, kan aneh ya. Kalau pirak pakai tolak berarti pernikahannya sah. Memang sah, hanya saja pernikahan itu hukumnya haram. Karena apa? Caranya zolim. Ini yang di negara kita sedang berlaku seperti itu. Hukum tidak dilanggar, tapi etika yang sedang diacak-acak. Ya, sekarang ketupamannya si Cecek lagi ngamuk. Waktu mau pilpres dirubah aturan usia, sekarang dirubah lagi, ini lagi, itu lagi. Menurut aturan dan hukum tidak bermasalah, tapi etika. Jadi dalam fikih pun seperti itu. Ada sholat yang sah tapinya haram, ada nikah yang sah tapinya haram, karena memang begitu. Nah, di najis juga sama. Ada yang disebut dimaaf. Arti dimaaf bukan berarti najisnya jadi suci. Kotoran ayam ya najis, tapi ada kalanya boleh kita pegang. Oh, berarti jadi suci? Tidak, hanya saja memegangnya tidak dapat dosa karena dimaaf. Tuh. Jumlah najis yang dimaaf ada 9 ya. 1 sya'ri najasin min ghairi muqallazin. Rilna aja dah, bulu kucing yang suka ada di sejadah masjid yang gak diurus ya. Bulu kucing yang suka ada di sajadah masjid yang enggak diurus. Kalau masjid diurus mah enggak ada ya. Ini mah di musola, di masjid-masjid yang enggak diurus, yang kalau sertifikatnya digadein ke bank enggak bakal ada masalah, orangnya udah enggak tahu. Tuh suka ada tuh di sajadah masjid, sajadah musola. Emang kucing suka tiduran di situ, bulunya lepas. Atau misalkan lagi bulu laron. Laron kalau lepas bulunya, laronnya mati. Di Fathul Muin sudah dijelasin, wajuzul hayawanil munfasili kamayitatihi. Juzna binatang yang terpisah dari tubuhnya itu seperti bangkainya. Kalau bangkai najis, maka juz binatang pun najis. Tuh. Bulu laron di masjid itu dimaaf, tapi tetap najis. Artinya kalau kita sholat terus sulit menghindar bulu kucing tersebut, tidak masalah karena dimaaf. 2 wadukhoni najasatin. Ayat dukhon maknana asap lamun diurang. Ayat di bukhur ya. Saeutik bedana. Kalau dukhon itu asap karena hasil pembakaran. Jadi al-mutasoid binar, asap yang naik karena ada pembakaran api, itu namanya dukhon. Saya kasih contoh, Mamad pengusaha sukses sate babi. Aing manyorang Mat, pakai gamis, pakai peci, udah duduk, udah pesen, ternyata sate babi. Bener di Poris, mereka alumni.
nggak lihat itu kalau di sana emang ada mereknya juga, sate B2 duduk untungnya eta nu iya nak ngabejaan, Pak maaf ini mah babi, ih sama lain gua dibejaan. Jadi sampai akhirnya orang tidak tahu bagaimana rasanya daging babi itu seperti apa. Coba kalau saat itu tidak dikasih tahu, mungkin orang sempat ngerasakan tanpa dosa, ya. Emang pura-pura jadi jelema buta we kadinya. Daging babi dibakar, ada asapnya nempel ke baju, itu namanya dukhonu najasah. Namanya dukhon. Ada lagi yang kedua disebutnya bukhur. Kalau bukhur itu al-mutasoid la biwasitotin nar. Adalah asap yang menguap tanpa pelantara api. Model naon? Dikukus. Ya. Misalkan emong ngumpulkan tai kebo, taruh di magicom, keluar tuh asapnya. Itu namanya bukhur, bukan dukhon. Gimana kalau bukhur? Kalau bukhur suci, kalau dukhon najis. Pertanyaannya, gimana kalau orang sholat pakai baju bekas kena asap sate babi? Jawabannya tuh, wamin dukhoni najasatin dimaaf asapna najis, gitu. Dimaaf asapna najis. Dan para ulama terbagi dua. Satu, inka nabi fi'lihi fala yu'fa. Kalau sengaja orang lagi bakar sate babi, baju kita tutupin di atas biar kena wanginya, maka itu mah nggak dimaaf. Tapi lamun bigoiri fi'lihi, kita lagi lewat kena asap sate babi, nah itulah yang dimaaf, gitu. Makanya udah tobat ya. Banyak lagi tuh biasanya di kandang kambing, kotoran kambing dicampur dengan rumput-rumput sisa, ya, kemudian suka dibakar. Tuh, katanya manfaatnya gede buat kambing jadi anget, kutu-kutu di tubuh kambing jadi hilang, terus kotoran-kotoran juga jadi bersih. Bagus itu kalau kambing sering dikasih pembakaran di bawahnya, asal jangan gede-gede. Ntar cek kambing teh waduh aing jadi kambing guling hidup-hidup. Nah, asap dari pembakaran kotoran kambing, kotoran kerbau itu namanya dukhonu najasatin. Kalau enggak sengaja lewat kena baju itu asap, kemudian kita cium ada baunya, itu boleh dipakai sholat. Wa yu'fa dimaaf. 3. Wa amma ala rijli dubabin wa in ru'ya. Najis-najis yang dibawa oleh lalat nempel di kakinya. Ini kayak di sini nih. Ini kan aromanya kecium banget nih, menyengat. Ya, misalkan di sono ada banyak kotoran. Kalau di daerah sono itu tuh biasanya di kandang ayam, ya, kandang ayam yang banyak tuh ribuan, di bawahnya kan banyak kotoran ayam. Tuh. Terus nggak lama suka banyak lalat. Itu lalat di situ hinggapnya. Terus beres nginjak tai ayam, itu lalat nginjak hidungnya tijan. Celek wedina hidung tijan, bagus. Pergi lagi tuh, sehingga ada totol hitam disebut tai lalat. Jadi tai lalat didinya teh lain tai tina lalat, tapi tai anu dibawa ku lalat. Hidung kaciri letik. Gimana? Sholat tijan apa batal? Jawab tidak. Kan ada najis. Jawab dimaaf. Wama ala rijli dubabin. Najis-najis yang dibawa oleh lalat nempel di kakinya.
jika lalap hinggap di tubuh kita, hinggap di pakaian kita, dia bawa najis, walaupun terlihat, walaupun tercium, itu dimaaf. Yang keempat, gimana misalkan kalau TGB Tuan Guru Bajil lagi sholat, kucing malah duduk di pangkuannya pas lagi tahiyat. Tuh. Pas lagi tahiyat ada kucing duduk di pangkuannya tuh. Kelihatan sama si Bajil. Itu kucing jorok banget. Eta dibawa ya kene tayian tah. Kucing pantara obeh. Kotoran-kotoran yang tersisa dina dubur kucing. Ilyas lagi sholat. Kucing nemplok di sana, kelihatan di duburnya masih ada sisa kotoran. Gimana sholatnya Ilyas? Wah, cek si Ilyas najis nih. Ya sok coba. Ini kica-kica Ilyas urusan. Kalau saya biarkan kucing, berarti sholat bawa najis. Terus kalau saya singkirkan kucing, dipegang, dilemparin, berarti saya pegang najis, batal keneh bae. Digebahkeun, hus, batal deui bae. Coba mau gimana? Ini yang disebut kica-kica. Kieu calah, itu calah. Wama alaman padi goiri adamiyin, sisa kotoran di duburnya binatang, mimma kharaja minhu, itu dimaaf. Najis ya najis, tapi dimaaf. 4. 5. Wadarki toirin, kotoran burung. Tapi iya teh situasionalnya. Kalau dulu almarhum Abah Jaed lagi sholat, ada merpati lewat di atas terbang, pluk modal karena irungna. Tah tai japati di hidung Jaed yang sedang sholat, itu yang dimaaf. Tapi kalau Jaed mau ngopi, ada tai japati, diambil pakai sendok, itu mah nggak dimaaf. Itu kalau almarhum suka kasih contoh ya. Apalagi sekarang tuh di masjid suka banyak manuk burung gereja, tapi katanya udah diislamin itu ya. Di masjid banyak burung gereja, orang lagi sholat kena bajunya, modal. Gimana? Itu tai burung hukumnya najis, tapi dimaaf. Dimaaf tuh yang seperti itu. Kenapa dimaaf? Karena sulit kita untuk menghindar. Kenapa? Kita di bawah, burung di atas. Ketika dia mau modal, kagak ngasih isyarat dulu. Jadi susah kalau nggak dimaaf. Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak datangkan aturan agama untuk menyulitkan kalian. Jadi kalau memang sulit untuk menghindarnya, ya sudah dimaaf. Tapi ketika kita sengaja ngoleksi tai burung, itu mah beda lagi. Dalil Fathul Mu'in yang ini nggak bisa diterapin di situ. Depan rumah banyak tai burung, kita kerokin, pakai sendok dikumpulin, itu mah beda lagi ya. Kenapa? Ini pada bab sholat. 6. Wama ala famihi, najis-najis yang nempel di paruhnya burung. Mungkin ini burung-burung yang suka makan najis ya. Seperti burung habis makan kotoran, burung habis makan bangkai. Terus kita lagi sholat, tuh burung hinggap di kita, di mulutnya, di paruhnya masih ada najis, maka itu pun dimaaf. Tapi sepertinya yang ini mah jarang
ya, jarang terjadi. Kalau di daerah India dan Pakistan ini sangat lumrah. Kenapa? Karena di sana tuh binatang-binatang dengan manusia itu interaksinya sangat intens, sering banget. Satu, sapi memang dimuliakan. Dua, monyet itu pun dikeramatkan. Kata mereka monyet itu adalah cucu-cucunya Dewa Hanoman. Jadi kalau di India ada monyet masuk ke rumah malah dibiarin. Kenapa? Beda aturannya. Orang anggap binatang itu suci atau mulia. Nah, kalau di kita mah jarang ada orang sholat kehinggapin burung. Tapi ada satu contoh, ya, ada satu contoh. Ada orang pelihara burung elang. Terus suka dikasih makan daging. Kebetulan ada tukang ayam ngasih ayam mati. Ayam mati berarti bangke. Kalau bangke berarti najis. Dikasih tuh ke elang, dimakan sama elang. Paruhnya nyobek-nyobek daging ayam najis tadi. Berarti paruh elang tersebut muta najis. Ada orang, fotonya juga ada dulu, dia lagi sholat itu elang nempel di sini. Kan keren ya, ya. Orangnya lagi sholat, elangnya tuh hinggap di pundaknya, keren. Lain keren tolol, najis. Nomor 7, warausima nas'uhu minal ma'. Kotoran-kotoran hewan yang lahirnya di air. Tuh, besinan hese bahasana gitu tak. Kotoran-kotoran hewan yang lahirnya di air. Mana contoh kala alak seperti lintah. Itu lintah ketika dia buang kotoran maka bercampur dengan air. Setiap kotoran sudah dibahas di bawah. Pahuma karaosin wabaulin walau min makulin, bahwa kotoran dan air kencing dari hewan baik makul atau goer makul itu hukumnya najis, termasuk hewan air. Hewan air dia kalau berak itu hukumnya najis. Tuh. Jadi kalau di ember ada lintah, kemudian lintah tersebut modal, airnya sedikit, kan itu muta najis. Kita udah wudhu, mau sholat, nyentuh itu dulu. Atau kecipratan air itu, gimana? Itu dimaaf. Gitu, ya. Dimaaf jika tidak ada bigoiri fi'lihi. Hal yang sama seperti kita yang punya akuarium, ya, punya akuarium ukuran kecil, misalkan cuma 50 cm. Terus kita kasih ikan di sana yang kecil-kecil, itu kan ikan pada modal. Modalnya itu najis, tercampur sama air berarti muta najis. Airnya sedikit, gimana? Ya tetap muta najis. Terus kita mau sholat, ngelewatin akuarium, ikannya ngamuk, nyiprat airnya ke kita, gimana? Teruskan. Kenapa? Dimaaf. Tapi kalau kita mau sholat, sengaja nyelupin tangan dulu ke akuarium, itu mah tidak dimaaf. Kenapa? Ada fi'lihi, ada unsur kesengajaan. Gitu, ya. Makanya kalau punya akuarium yang gede sekali, jadi ikan mau modal beberapa kali pun tinggal cek airnya berubah apa tidak. Kalau tidak berubah ya berarti tidak muta najis. Tuh, nomor 7. Nomor 8, au wama au baina auroki sajarin narojil.
adalah kotoran-kotoran hewan yang suka nempel di atap. Syajarun narojil seperti daun kelapa tapi lebih kecil, tapi aya nu gede oge. Kalau Aang Fatah di Bunikasi ngalogatannya tuh narojil itu kirai, daun kirai. Tapi kalau saya lihat di map di Google itu narojil itu kayak daun kelapa. Pokoknya mah daun-daun yang suka dipakai atap rumah. Gitu. Tangaran lagi atap. Banyak burung yang modal di sana, hewan-hewan yang buang kotoran di sana. Ketika hujan, kan airnya netes ke bawah. Terus kita taruh ember di bawah. Gimana itu airnya? Airnya najis. Kan gitu tuh. Tapi kita nggak tahu. Dipakai aja sama kita. Gimana itu? Dimaaf. Ya, dimaaf. Apalagi kalau di daerah-daerah seperti tadi di India, di Pakistan, banyak rumah-rumah yang di atasnya banyak monyet berkeliaran. Tuh monyet modal kencing di sana. Begitu kena hujan, airnya turun ke bawah, udah bau kotoran dan air kencing monyet. Qala jamun nomor 9, wa kadza matul kihil firon minar rausi fihi adil akhliyah idza amal ibtila'u bihi. Termasuk najis yang dimaaf adalah kotoran tikus yang ngendap atau kena ke bak yang ada di kamar mandi atau toilet. Misalkan ada toilet jarang dipakai, jadi sering tikus lewat sono. Ada toiletnya, ada bak airnya. Nah, begitu kita masuk ke sana, kita lihat di airnya itu ada banyak kotoran tikus. Tapi udah lama kelihatan itu mah. Airnya di atasnya jernih, tapi di bawahnya kelihatan ada kotoran tikus, udah ngendap di bawah. Gimana itu? Wayufa. Itu pun dimaaf. Dengan catatan idza amal ibtila'u bi, bila mana sudah sulit untuk dihindari. Gitu. Ya. Tapi awas, bahwa kotoran tikus dimaaf jika kena air itu wasartu dzalika kullihi idza kana fil ma'i alla yughayyiru. Ada mutagoyur, bila mana airnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya pun tidak berubah, dan aromanya pun tidak berubah. Itulah air yang dimaaf. Tapi kalau ada berubah, maka itu mah tidak dimaaf. Gitu. Nah, ia pelajaran bagi kita, bahwa ada perbuatan yang kotor, ada akhlak-akhlak yang kotor, tidak bisa kita benarkan, tapi boleh kita maafkan. Apalagi nih udah pada jadi ustadz, terjun ke masyarakat, jangan terlalu lihat kotorannya warga-warga kita. Kalau ada orang tatoan, jangan suka langsung menghukumi, wah ahli doraka iya. Tuh. Ada orang datang ke masjid, tapi habis pulang dari masjid kelihatan tuh orang ngadu ayam. Tuh. Jangan langsung menghukumi, kafiran sholat siapa mau diterima. Tuh. Jangan begitu. Tetap selama kita terjun di masyarakat, yang kita lihat sisi baik dari orang lain, insya Allah itu kampung milik kita. Tapi kalau kita diam di rumah sendiri juga, nggak usah kampung deh, cuma sama bini doang, tapi yang kita lihat kejelekan, kekurangan sifat bini kita terus.
maka jangankan satu kampung, di rumah sendiri kita udah sumpek. Boga santri 3, tapi yang kita lihat sisi baiknya terus, hati gede. 3 berasa 3.000. Sebaliknya punya santri 300, tapi yang kita lihatnya sisi kurang terus. Sayang santri gua mah begini, si ini mah begini, si itu mah begitu, iya mah begitu. Yang dilihat sifat kurangnya saja, maka 10.000 santri tidak akan merasa cukup. Punya anak, jangan dilihat sisi kurangnya, sisi baiknya semua. Insya Allah kita nggak perlu banyak uang untuk jadi orang bersyukur, dan kita nggak perlu jadi orang belangsak, nggak perlu banyak utang kalau pingin pusing. Cukup yang ada nggak kita syukurin, insya Allah pusing. Kosi mama doe jelema mah tuh, jelema no problem, boga masalah tara di pikiran. Selalu lihat sisi baik, jangan lihat sisi buruk, karena sesuatu yang kotor dalam bab fikih pun ada yang harus dimaafkan. Kalau tidak ada bab wayu fa, susah kita mau sholat. Orang gimana mau bener, mau gimana mau bisa diajak bener, sementara yang kita lihat kekurangannya terus. Pantes santri tedaek narurut, hati orang iya ningali kekurangan manehna bae. Wajar kalau anak kita enggak nurut. Kenapa? Kita terlalu sering kecewa sama dia. Kenapa kita kecewa? Lihir sika ala taunihin. Karena kita terlalu obsesi, anak teh harus begini, harus begini, harus begini. Sering kita kecewa terhadap anak. Itu yang membuat kita jadi sering melihat kekurangannya. Wajar kalau bini sering kagak nurut sama kita. Kenapa? Ketika kita ngomongin, yang kita lihat itu kekurangan dia aja. Makanya lihat kelebihannya aja. Badannya gede, alhamdulillah. Iya. Bitisnya gede, alhamdulillah. Mana ada bini kayak gua. Badannya gede, kakinya gede, kelekna bau. Lu nggak bisa. Bapaknya dukun, nggak bisa. Mataroka syai'an minal jahli, tuh man aroda ayyuh bisa pi goyromah wa lahu. Pang bodok-bodokna jelema kalau suka pingin yang lain. Udah yang ada terima, lihat sisi positif. Nah, wallahu a'lam bishawab.